Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sadaqallahul azim wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis atau kama qala. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Agung Baitul Mukminin Kota Jombang yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama mengawali pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang akan kita kaji malam hari ini hadir kita senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan pertolongan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pertemuan kita malam ini betul-betul pertemuan yang membawa barokah, manfaat, maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa kunatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta alaihim. Hadirin hadirat para jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada Selasa pekan yang lalu kita mengupas bagian akhir dari bab muraqabah, di mana satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an, Nabi menyampaikan bahwa al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini betul-betul memberikan pelajaran yang mendalam pada diri kita bahwa orang yang cerdas adalah orang yang mampu membawa dirinya kepada kemanfaatan, dan ia mempersiapkan diri amal yang ia lakukan itu untuk kehidupan setelah kematian. Ini luar biasa. Jadi orang yang baik, orang yang cerdas itu yang pandai membawa dirinya kepada tempat-tempat yang di situ Allah ridhoi, di situ Allah memberikan pahala pada dirinya. Ini perwujudan ihsan yang sempurna, bahwa jangan sampai Allah mendapati kita di saat-saat atau di tempat-tempat yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam majelis-majelis yang senantiasa kita hadiri atau tempat-tempat yang kita datangi, pastikan bahwa lawan bicara kita itu hikmah yang keluar.
Jadi ini kan ya tidak gampang ya. Orang ketemu orang itu kan cepat dusone. Nanti ngomong ngalor ngidul, coba diangen-angen antara omongan yang bernilai pahala dengan pembicaraan yang tidak bernilai pahala. Ini rasa-rasanya banyak pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, bahkan mengundang, mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wong ndak paham babakan masalah pertanian ngomong pertanian. Ya, ngomong masalah pemerintahan ke ahli pemerintahan. Makanya dalam satu hadis disampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan adanya hari akhir, falyakul khairan, maka berkatalah suatu kebaikan. Kalau tidak bisa berkata dengan perkataan yang baik, auliyasmut, lebih baik diam. Makanya ada pepatah, diam itu emas. Nah, jadi artinya melihat suasana atau semakin kekini, ini godaan kita ini luar biasa. Godaan yang datang kepada diri kita ini luar biasa. Bisa dari keluarga kita, bisa dari teman kita, bisa dari lingkungan kita. Maka hadis ini sebagai tambih, peringatan buat kita supaya kita ini betul-betul pandai-pandai membawa diri kepada tempat-tempat atau membawa diri kepada perbuatan-perbuatan yang bernilai manfaat. Jangan malah sebaliknya, bernilai mafsadah. Nah, makanya dalam kondisi lago, ya, nggak berbuat apapun, lebih baik kita berzikir kepada Allah dengan membasahi lisan ini, dengan memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah, dengan memperbanyak berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Mampunya subhanallah ya subhanallah. Maka Imam Ghazali itu dalam satu riwayat tidak pernah lepas sehari semalam itu membaca astaghfirullahaladzim 100 kali, kemudian la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 100 kali, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 100 kali, zikir la ilaha illallah 100 kali. Jadi ada zikir yaumiyah yang harus kita istiqomahkan. Ya, saniki saumuran jenengan umur 50 swidak munggah, wis gak wayahe angkat-angkat beban sing luwih sangka 40 kilo 5 setengah kintal. Ya udah, kita perbanyak, persiapkan diri kita untuk zikrullah. Sehingga satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika perjalanan Mi'raj, bukan Isra'nya tapi Mi'rajnya, jadi mulai dari Masjid Palestina ke Sidratul Muntaha, itu Nabi menemui sebuah cahaya yang membuat Nabi tertarik mendekati cahaya tersebut di bawah arsy. Sehingga Nabi bertanya kepadanya, Assalamualaikum ya fulan, hal laka minal malaikah, apakah kamu dari golongan malaikat? Lastu minal malaikah ya Rasulullah, saya bukan dari golongan malaikat ya Rasul. Hal laka minal jin, apakah kamu dari golongan jin? Lastu minal jin, saya bukan dari golongan jin ya Rasul. Idzan, kemudian jadi kamu dari golongan siapa? Ana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, saya ini adalah salah satu umat panjenengan ya Rasul. Apa yang membuat engkau diberikan derajat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya Rasul, ketika saya di dunia, saya ini tidak pernah lisan saya kering, artinya basah terus. Saya istiqomah, mudawamah, zikrullah, yaitu zikir
membaca kalimat-kalimat thayyibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah mendapatkan derajat yang mulia luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, jadi di surat Ar-Ra'd itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman ini adalah orang yang senantiasa Allah turunkan sakinah atau turunkan ketentraman kepada hatinya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dan sebaik-baik zikir ketahuilah zikir kepada Allah yaitu bisa mengobati semua penyakit-penyakit batiniah. Dengan zikrullah hati kita menjadi tentram. Dengan zikrullah pikiran kita menjadi terang. Nah, jadi ini memang konsepnya yang Allah tawarkan dalam Al-Quran. Ini betul-betul mujarab. Nah, jadi kita berusaha mengingatkan diri kami pribadi dan jamaah semuanya untuk kita istiqomah zikrullah, akan mendapat derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amila lima ba'dal maut, dan kita mempersiapkan diri untuk memperbanyak bekal sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk bekal kehidupan setelah kematian. Nah ini ya. Jadi ada kehidupan setelah kematian. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Di surat Al-Adiyah itu, apakah kalian tidak mengetahui suatu saat kamu akan dibangkitkan kembali oleh Allah dari tidur yang panjang, yaitu di alam barzah. Nah ini artinya setelah itu ada kehidupan ya di akhirat yang tidak ada lagi batasnya, yang tidak ada lagi akhirnya. Nah, di kitab Bidayatul Hidayah digambarkan di padang mahsyar itu kelak lamanya itu 50.000 tahun. Masya Allah, 50.000 tahun kita nanti mengalami suatu masa, yaitu di padang mahsyar. Ya mungkin karena antriannya miliaran itu ya. Sekarang ini aja penduduk dunia itu berapa? 7.834.000.000. Coba kalau ditotal dari zamannya Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah. Nah ini, jadi dalam surat Al-Hajj itu juga Allah tegaskan dalam Al-Quran, inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sungguhnya satu hari di akhirat nanti di sisi Allah ka alfi sanatin mimma ta'udun, laksana 1000 tahun ketika kamu hidup di dunia. Masya Allah. Harus kalau kita di dunia tidak mau nuwun sewu nggih, gak gelem sholat, gak gelem poso, terus nopo sing kate dijagakno meneh-meneh nduk akhirat. Njuk tolong bojone mboten saged. Njuk tolong tanggane apa maneh. Njuk tolong wak lurah apa maneh. Nah ini gila para rawuh, kita iling-ilingan bahwa Allah sudah mensyariatkan dengan sekian banyak perintah-perintah dan tuntunan-tuntunan, dan itu cara satu-satunya kita untuk bisa selamat nanti di akhirat. Ya, maka jalani kanti istiqomah. Jadi orang yang cerdas adalah ia selalu bisa membawa dirinya kepada kemanfaatan dalam situasi dan kondisi apapun. Yang kedua, ia memperbanyak bekal, mempersiapkan diri dengan beramal sebanyak-banyaknya untuk bekal kehidupan setelah kematian. Wal ajizu, dan orang yang apes. Apa bahasanya apes itu ya? Orang yang celaka. Orang yang celaka adalah man ittaba'a nafsahu, yaitu orang yang selalu
nuruti hawa nafsunya. Nah, dalam surat An-Nazi'at itu ya, fa amma man tagha wa asaral hayatan dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Itu sudah rumus ya. Orang yang selalu nuruti togo itu lacut bangkang, gak gelem taat perintah Gusti Allah. Wa asarul hayatad dunya, ya selalu menuruti hawa nafsunya. Ya, nah, hakikatnya dunia ini harus menjadi tumpangan kita untuk menuju akhirat. Jangan kemudian dunia numpangi kita. Nah, ini kewalik ini. Ya, mana yang tujuan, ya, mana yang tuntunan. Nah, ini. Jadi kita harus bisa selektif betul. Makanya urusan-urusan duniawiyah ini kalau Allah gambarkan seperti laksana samudra, semakin diminum semakin tidak membuat kita itu menjadi hilang hausnya, tapi akan semakin bahasanya itu haus dan haus. Ini kalau kita ini pola pikirnya 24 jam entek waktu ini digawe ngomong no dunyo, akan membuat hati ini mengeras. Kalau hatinya mengeras, Masya Allah, dalam bahasa Al-Quran, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Nah ini nggih, jadi jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Naudzubillah wa idzabillah. Man ittaba'a nafsahu hawa, ya, itu orang yang cilaka adalah orang yang selalu disetir oleh nafsunya, ya, orang yang selalu nuruti hawa nafsunya, ya, hingga kita bisa memilah lah apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan membuat Allah ridho, lakukan. Ya, kalau apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan membuat Allah murka dan tidak ridho, stop. Pastilah semua manusia punya itu pikiran itu. Sampai kepada hati nuraninya itu pasti berkata sejujurnya, yang saya lakukan ini benar, teruskan. Yang saya lakukan ini salah, itu pasti adalah, pasti ada. Sak begetut-begetute wong itu mesti ada itu. Pikiran seperti itu mesti ada. Dan itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa tamanna 'ala Allah. Nah ini dia hanya berangan-angan terus. Berangan-angan pingin mlebu swarga, pingin oleh ganjaran, pingin meneng tok jeglek gak ngelakoni apa-apa blas. Nah, ini kan tamanni namanya. Kebalikan tamanni roja. Roja itu apa? Mengharap rahmatnya Allah. Dengan apa? Dia melakukan kebaikan. Perintah Allah dilakukan. Ya. Yo sholat, yo ngaji, yo poso, perintah-perintah Allah dilakukan, baru Allah akan ngasih pada diri kita. Halek meneng tok gak gelem lapo-lapo, yo sholat ora, poso ora, zakat ora, kebaikan yang dicontohkan oleh Rasul tidak pernah ia lakukan. Ini namanya tamanni. Ini rugi orang ini, ya, rugi. Jadi sudone umur niku suatu yang pasti. Selasa kemarin dengan Selasa hari ini sudah beda. Kok ngenteni Selasa? Pagi ini dengan pagi tadi, dengan siang, dengan sore, itu sudah beda. Dan itu tidak akan kembali lagi pada diri kita. Jadi Sayyidina Ali menyampaikan waktu-waktu, kesempatan-kesempatan yang telah lewat di hadapanmu itu tidak akan pernah kembali lagi. Ya, kalau hanya engkau berpangku tangan saja, maka siap-siap kekecewaan yang akan engkau dapati di kemudian hari. Naudzubillah wa iyadzubillah. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah sampai kita kepada bab yang ke-6 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang menjelaskan tentang takwa. Babun fi taqwa, bab menerangkan, menjelaskan tentang takwa. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa qala Allah ta'ala fattaqullaha mastata'tum wa hadhihi al-ayatu mubayyinatun lil muradi minal ula wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi beberapa ayat ini menjadi dasar atau dalil nakli tentang pentingnya takwa itu. Ini setiap Jumat kan kita selalu diingatkan ini. Bahkan menjadi rukun khutbah. Jadi kalau khutbah tidak ada wasiat takwa, khutbahnya batal. Kalau khutbahnya batal, yo sholat Jum'ah melo batal. Ini hati-hati. Makanya tidak main-main, seorang khotib itu harus tahu apa namanya rukun, ya. Rukun ini harus tahu. Takwa ini termasuk rukun khotib atau rukun khutbah dalam sholat Jum'ah. Nah, selalu kita diingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan itu. Nah, atau dengan sempurnanya ketakwaan itu. Nah, jadi takwa itu dalam satu kitab mendefinisikan takwa itu apa? Imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Ya. Takwa itu adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah minal wajibati hatal mandubat, dari semua perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita menjalankan kesunahan-kesunahannya. Terlebih hari ini, bulan ini kita masih suasana bulan Maulid Nabi. Kalau kita betul-betul jadi umatnya Rasulullah, maka tidak boleh tidak, wajib bagi kita untuk mencontoh kepribadian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak bisa 100% ya 90% ya. Kalau tidak bisa 90% ya diturunkan frekuensinya ya 80% ya. Kalau nyontoh persis tidak akan bisa. Lah ono nabi kembar lah ya. Jadi kalau tidak bisa 80% ya 70% sesuai kekuatan kita. Tidak bisa 70% ya 50%. Nah, tidak bisa 50% ya 40%. Tidak bisa 40% ya 20%. Nah, contoh kecil, misalkan mau sholat kita bersiwak. Nah, sampai Nabi mengatakan kalau kamu sangkluan serban, siwaklah dengan serban kamu. Kalau tidak serban sajadah, bersiwaklah dengan sajadah kamu. Ya. Karena apa? Kesunahan itu. Sehingga Nabi menyampaikan laula an asukka ala ummati la amartuhum bisiwak. Ini di bab siwak di kitab Bulughul Maram. Di saranya juga ada Ibanatul Ahkam. Kalaulah saya tidak memberatkan kepada umatku, maka saya akan mewajibkan, memerintahkan kepada umatku untuk bersiwak. Karena apa? Besar fadilahnya, besar pahalanya. Dan ini sunnah. Dan ini sunnah. Seperti yang saya sampaikan tadi, kayak iso nyontoh 100% ya 30% sunnah siwakan. Masuk masjid kaki kanan ndonga Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik, ditambahi Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ya, jangan keburu duduk dulu sebelum sholat tahiyatul masjid. Loh, ini kesunan. Ini yang saya maksudkan ya. Bulan Maulud ini jangan kemudian lewat demikian saja atau lewat begitu saja, tanpa ada asar, tanpa ada bekas ya suri tauladan yang Rasulullah contohkan. Ini kita tidak ngelakoni sama sekali. Nah, ini tidak boleh ya, tidak boleh. Nah, apalagi
Fitnah akhir zaman ini masya Allah, harus hati-hati. Kadang orang kemudian nyepi, topo, ndur gunung, rambutnya ndak mulai dawa misalnya. Akhirnya kon gak usah sholat, gak usah poso, gak usah lian-liane, wis tak tanggung. Ketemu piro cak nanggung ini ya. Kanjeng Nabi ya nglakoni sholat, ya nglakoni poso, ya nglakoni kewajiban-kewajiban. Nah ini jadi loh, hal-hal yang gitu itu loh herannya. Itu yono sing melok. Heran saya juga. Wis nyoto-nyoto salah itu loh. Ono sing melok. Nah, ini fitnah akhir zaman. Maka Nabi sudah menyampaikan, kelak umatku memegang agamanya, memegang agama Islam itu kal qabidil jamrah, seperti memegang bara api. Karena apa? Fitnahnya ini luar biasa, bisa menggoyahkan keimanan kita. Ini para jamaah sekalian, hanya kita mepet kepada ulama, kita mepet kepada kiai, supaya apa? Selalu memberikan tuntunan kepada kita. Dalam hadis yang panjang itu, kalau kita tidak ketemu Rasulullah, ketemu kiai sama gurunya, gurunya sama gurunya, gurunya sama gurunya, ilmunya mutasil sama Rasulullah. Jadi Nabi mengajarkan pada para sahabat ya musafahah, salaman, memandang Rasulullah. Rasulullah wafat, sahabat meneruskan kepada tabi'in. Tabi'in mendapat ilmu dari para sahabat. Tabi'in menyampaikannya kepada tabi'in kepada para alim ulama. Ini makanya pada posisi yang membingungkan seperti ini, kita jangan sampai jauh dari ulama, kita jangan sampai menjauhi ulama. Ya, sirajud dunia itu al ulama, penerangnya dunia itu adalah para alim ulama. Jadi jangan sampai kita jauh dari ulama, jauh dari kiai, ya. Kalau kita menjauhi, ya kita sendiri yang akan masuk gua gak nggawa obor, ngawur akhirnya. Nah, ini para jamaah sekalian, bahwa momentum Maulid Nabi ini adalah bagaimana kita bisa menauladani Rasulullah secara uswahnya, juga kudwahnya. Uswah itu apa? Ucapan-ucapan Rasulullah. Kudwah itu apa? Perilaku Rasulullah. Jadi ada 3 hal yang penting dari Rasulullah. Apa itu? Surah, kemudian sirah, yang ketiga adalah sarirah. Surah itu apa? Surah itu tampilan Rasulullah. Rasulullah itu kalau kemana-mana nggak aneh-aneh, macai, biasa-biasa, sederhana. Berkumpul dengan orang kaya ya biasa, berkumpul dengan orang-orang yang miskin ya biasa. Nabi itu kalau berjalan dari kejauhan dengan orang yang tinggi, tubuhnya Rasulullah itu bisa otomatis bisa mengimbangi. Rasulullah ketika berjalan dengan sahabat Ibnu Mas'ud itu orangnya nuwun sewu, gak pati tinggi. Rasulullah pun bisa mengimbangi. Jadi berjalan dengan orang siapapun, bergaul dengan Rasulullah pantas, yutobik wa yuafik, itu Rasulullah. Ya, jadi kalau digambarkan siapa yang Nabi Rasul paling tampan, Rasulullah. Kedua siapa? Nabi Yusuf. Nah ini dalam Adibah itu disampaikan itu surah tampilan Rasulullah. Tampilannya gak aneh-aneh. Rasulullah gak tahu nun sewu tatoan, gak tahu. Apa meneh semiran gak tahu. Mau meneh potong rambut ono galenge ndak tahu. Itu surah, gambaran Rasulullah betul-betul sebagai seorang figur yang bisa dicontoh. Ini surah, gambaran Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah sirah. Sirah itu adalah perjuangan Rasulullah mulai dari Mekah menuju Madinah, kembali ke Mekah lagi 22 tahun 11 bulan 22 hari, kalau digenapkan menjadi 23 tahun. Ini adalah sirahnya Rasulullah, diabadikan dalam hadis. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran, ya, karena khuluqul Quran, itu Rasulullah.
Di Rasulullah itu wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Maka Nabi itu adalah figur yang luar biasa, ya, tubuhnya Rasulullah, surahnya Rasulullah, ya, membuat orang segan, membuat orang simpati. Wa khuluqa, akhlaknya akhlak yang baik. Nah ini kana khuluqul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Yang ketiga adalah sarirah. Sarirah itu apa? Kedewasaan batiniah. Batiniah suasana yang sudah terbentuk, di mana kepedulian sosialnya tinggi, kepedulian agamanya tinggi, kedewasaan suasana batiniahnya tinggi. Itulah Rasulullah. Makanya dalam surah Sirah dan Sarirah, Rasulullah ini patut sebagai contoh, sebagai uswah dan qudwah bagi umatnya. Siapa? Kita semuanya. Nah ini. Nah, makna takwa yang berikutnya adalah wajtinabun nawahi, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, minal manhiyat hatta makruhat, dari semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada perkara yang makruh. Nah, ini ya. Di makruh misalnya apa namanya? Mau sholat, ya, bau badannya atau bajunya membuat tidak khusyuk sampingnya, ini makruh juga. Ya, terus makanya harus pakai wangi-wangian, ya, dan tampilannya kalau mau masuk masjid, mau masuk musola, mau menghadap Allah, ini kan beda dengan kita kata ini bal-balan, pemilik kata ngarit. Nah, ini kan beda. Ya, jadi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada etikanya, ada tata caranya. Hanya dalam Al-Quran ini membahas khusus, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Nah itu kita, jadi Islam ini merupakan apa ya, agama yang sangat kafah, agama yang sangat lengkap. Tuntunan-tuntunan yang Allah sampaikan kepada hambanya ini, mulai dari perkara yang sifatnya universal sampai kepada yang tafsili, itu ada. Sampai katenang jeding ada etikanya. Mau pakai baju ada etikanya. Berkaca pun, bercermin ada etikanya. Ini Islam, ya. Jadi agama ya, itu tidak, agama kacau. Jadi orang yang beragama itu kehidupannya tidak kacau, psikologisnya, zahirnya juga batinnya. Nah ini ada orang yang punya agama, kehidupannya itu tertata, ya. Jadi kalau apa namanya ini konsep 5M itu apa namanya, cuci tangan, ya, habis bepergian cuci tangan, cuci kaki, itu Islam sudah mengajarkan itu. Makanya ada makalah an-nadzafatu minal iman, at-tuhuru syatrul iman, perilaku hidup bersih, ya, itu menunjukkan kesempurnaan iman seseorang tersebut, ya, kerapian, ketertiban, kedisiplinan, kebersihan, itu cerminan bahwa imannya itu sempurna, imannya sempurna, ya. Jadi orang yang tertib, disiplin, bersih, itu pasti hidupnya sudah tertata. Nah, anak-anak kita harus kita latih, kita biasakan. Ya, harus kita latih, kita biasakan cara-cara atau pola kehidupan yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu dalam hal masalah dahar, minum, itu Nabi ya dahar ya minum. Nabi itu manusia biasa. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya. Nah itu. Jadi Nabi itu adalah manusia biasa. Kalau lapar ya dahar, kalau haus ya minum. Tapi kalau pas dahar itu merasa lezat, keenaan, langsung berhenti. Itu Rasulullah. Jadi kalau Nabi dahar kok enak, apa yang didahar langsung berhenti seketika. Kalau kita tidak ya, mangan kok rasa enak,
embuh. Embuh, mangane embuh, ngombene embuh. Nah, ini ya. Bedanya orang dulu dengan sekarang, ya Pak nggih. Orang dulu itu kalau ke dokter, ayo mangan sing akeh ben awake sehat, awake lemu. Nah, dokter sakniki ngasihati pasien nih, ojo mangan akeh-akeh, terusno, ayo terusno. Nah, ini bedanya orang ke dokter zaman dulu sama orang sekarang ke dokter itu wacana sudah lain ya. Makanya kok koyok PT Horen ya. Lemu jagangis gak patek kuat ya. Nah, saya ini juga begitu. Kagak nopo bahan kimia. Nah, ini bahan kimia. Oh boy, minta instan. Nasi ditinggal lapo-lapo ya, pingin dang cepet mateng. Masakan juga begitu. Akhirnya apa ya, orang kemudian berpikir ya opo carane gak soro-soro ngakakno geni, ditinggal lapo-lapo sego mateng dewi. Ya itu tadi, mulai dari situlah ya, mulai dari bumbu-bumbu masakan dan lain sebagainya ya. Akhirnya nggih nuwun sewu nggih. Ya ono asam urat sing nopo. Ya Allah, yes, muga mawon kita sedaya diparingi panjang umur, sehat walafiat, nggih, saged betul-betul bisa menggunakan anugerah umur sehat ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nggih, mekaten ingkang waget dalem maturaken nyunagipun samudra sipangasami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بكرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن هدانا الله وإياكم أجمعين والله موفق إلى أقوام الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.